kebersihan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kalau yang tadi atau Satrul Iman itu diriwayatkan oleh Muslim. Kalau yang innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat itu diriwayatkan Al-Bazzar. Nah, terus tadi yang ditanya apa? Ini air kopi ya. Kopi. Nah, air dan macam-macam air itu ada 7 ding. Air yang dimakan ding itu ding, kopi ding. Dimakan, diminum ya? Iya, diminum. Iya. Apa sih ding kamu? Muka kamu kayak yang lagi kesal gitu dari tadi waktu ngaji. Kenapa? Ini loh, Bi. Kan saya punya adik perempuan. Ya, terus? Saya sudah kasih tahu kan. Dia susah banget untuk bersih-bersihnya. Kok bisa? Iya gitu, saya udah bilang. Padahal kan bersih-bersih itu kan sebagian dari iman kan. Benar. Apa sih Bi hadisnya itu, Bi? Ada. Nah. Terus kan Abi ini kan tadi nawarin kopi ya, kan? Benar. Terus? Kan mau nanya juga nih, air kopi, air susu, air teh, kan itu airnya suci. Apakah bisa untuk air kopi, teh atau susu untuk menyucikan seperti wudhu, mandi wajib atau istinja gitu? Oh iya. Kebetulan nih Abi nih lagi pegang ini nih kitab fikih ini tuh. Oh kebetulan kan nanya seperti itu ya. Iya benar. Iya benar ding. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, hadis Muslim. At-tahuru syatrul iman. Suci itu sebagian dari iman. Nah, kita harus percaya kebersihan dari iman gitu. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat, innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Sesungguhnya Allah itu baik ya. Contohnya orang yang gak sholat juga masih dikasih rezeki kan? Iya. Nah itu Allah sangat baik itu kan. Mencintai kebaikan, apalagi mencintai ke orang-orang. Kebersihan itu kebaikan tidak? Iya. Kebaikan kan kebersihan itu. Nah, Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Allah itu suci, terus menyukai kebersihan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kalau yang tadi atau Satrul Iman itu diriwayatkan oleh Muslim. Kalau yang innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat itu diriwayatkan Al-Bazzar. Nah, terus tadi yang ditanya apa? Ini air kopi ya. Kopi. Nah, air dan macam-macam air itu ada 7 ding. Air yang dapat digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis ada 7, yaitu yang pertama catat ding ya, takut lupa. Air hujan. Kedua air laut. Ketiga air sungai. Keempat air sumur. Kelima air salju. Keenam air embun. Terus ketujuh air sungai. Nah itu air sungai sudah ya. Air laut. Nah itu ketujuh air laut. Nah, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih." Kata Allah. Allah menurunkan air hujan dari langit agar kamu bersuci dengan air hujan itu. Surah apa ini? Surah Al-Anfal ayat 35. Nanti di rumah kamu harus buka-buka Al-Quran ya. Ayat 35 surah Al-Anfal. Iya. Nah, di sini ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki bertanya katanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bepergian di laut membawa air sedikit. Jika kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan haus," katanya gitu. Jadi seorang pemuda ini
di tengah-tengah laut mau berwudu. Tapi kalau dipakai wudu nanti akan kehausan katanya. Terus, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata si pemuda itu, kata Rasulullah. Jawaban Rasulullah, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi air laut itu suci, dan ikan yang ada di laut bangkainya pun walaupun sudah mati, halal dagingnya. Hadis 5 ahli hadis diriwayatkannya itu. Nah, sekarang macam-macam air ding. Biar kamu jadi ustadz ya, orang yang berilmu. Mudah-mudahan Abi selalu akan mendoakan kalian ya menjadi anak yang soleh dan soleha. Alat terpenting untuk bersuci ialah air ditinjau dari segi hukumnya. Air dapat dibagi menjadi 4 macam ding. Air itu ya. Yang pertama air mutlak, air yang sewajarnya. Yang kedua air makruh, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, seperti air terkena matahari, itu air makruh dipakainya. Tapi kalau kata dokter air kena matahari air hangat matahari jangan dipakai, nanti kena pori-pori rusak katanya gitu. Yang ketiga air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, ini seperti air apa? Air kopi, air susu, air teh, air jus, air lemon. Nah, itu tidak bisa untuk dipakai bersuci. Nanti kita jelaskan. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Misalkan air di ember terkena nya cicak. Nah, itu jadi mutanajis. Atau dijilat sama anjing, itu jadi najis. Nah, yang ketiga kita jelaskan, yang nomor 3 ya, air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, yaitu air boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Misalnya, contohnya air sedikit telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Seperti contoh air wudhu ditandain pakai ember lagi gitu kan, wudhu, walaupun air sisanya air wudhu, bekasnya air wudhu tidak berubah, ambeknya, rasanya, wanginya tidak berubah, tapi tetap itu air tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Nah, terus air suci yang bercampur dengan benda suci. Nah, seperti air suci, air putih dicampur dengan susu. Nah, itu air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan ya. Bisa dipahami? Bisa. Seperti air teh, air kopi, air limun, air kelapa dan sebagainya. Nah, itu air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Alhamdulillah ding, kamu bertanya berarti kamu pengen tahu ya. Bisa dipahami? Bisa Bi, jadi paham nih. Jadi paham ya? Iya. Mudah-mudahan dimanfaatin ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan air kopi dipakai wudhu, nggak bisa ya. Air kopi itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ayo silakan Presiden. Ya. Minum kopinya. Minum kopi. Ayo silakan.